Kalian telah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Pada pembelajaran 1 kali ini, ayo membaca. Judulnya Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Lalu bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Nah, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Cair adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Lalu yang nomor 2, apakah kamu melihat proses mencair lainnya? Jika pernah, silakan kalian tulis ya di sini pernah. Nah, kemudian berikan proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Iya, ada es batu yang mencair, coklat yang mencair, dan es krim yang mencair. Untuk yang nomor 4, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, sekarang ayo mencoba. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah kamu semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami hal ini, lakukanlah percobaan berikut. Yang pertama, bahan dan alat. 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Lalu ada es batu, kemudian coklat, kapur, dan mentega. Seperti ini ya. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Lalu diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan apa yang akan terjadi. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu di bawah ini. Misalnya hasil pengamatanku, benda yang paling cepat mencair adalah es batu, lalu coklat, kemudian mentega, sedangkan kapur tidak mencair. Jangan lupa untuk menulis kesimpulanmu pada tempat yang telah tersedia. Informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Sekarang ayo mengamati. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini.
Manakah coklat yang paling berat? Ada coklat 120 gram, ada coklat 60 gram, dan ada coklat sebesar 70 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Berikut bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya yang pertama 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Lalu bahan yang dicampur menjadi satu, 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Coba kalian tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut ini ya. Misalnya 200 gram gula tepung, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Lalu satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Coba tuliskan pada kolom berikut ini ya. Mintalah bantuan orang tuamu untuk menuliskannya. Sekarang ayo berlatih. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Bacalah soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, 1 botol 600 gram. Berarti 3 botol 600 ditambah 600 ditambah 600 sama dengan 1800 gram. Yang nomor 2, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan berikut ini. Berapakah gram berat semua buah tersebut? Jawabannya, iya, benar sekali. 20 gram ditambah 35 gram sama dengan 55 gram. Lalu buah manakah yang timbangannya paling berat? Tentu saja buah apel, yaitu 35 gram. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo mengamati. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda-beda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, seperti inilah bentuk-bentuk salju. Dari gambar butiran salju tersebut terciptalah karya seni seperti berikut. Nah, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna.
Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya ada bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar di halaman 129, coba sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kamu amati pada gambar. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ayo mencoba. Coba buat aneka bentuk garis. Kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Untuk tugas pada pembelajaran kedua, bawalah bahan dan alat untuk membuat es krim yang akan dilakukan pada pembelajaran 2 ya. Untuk kegiatan bersama orang tua membantu siswa mengamati proses mencair yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat kita memasak di dapur ataupun di sekitar rumah. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.